Halo guys, jumpa lagi kita di channel yang tidak bisa dimonet tapi banyak iklannya. Haha, di video kali ini, Mimin ingin membahas Soul Land 2 episode 36 dan spoiler 37 mendatang. Mari kita simak. Tidak mungkin kalau Mimin bahas detail cerita, Mimin yakin kalian juga sudah menonton animasinya, juga beberapa channel sudah membahas alur ceritanya. Mimin bagian spotlight yang menarik saja. Mimin coba bahas ini, dan ini. Kita mulai dari scene akhir pelelangan, diperkenalkan benda yang merupakan inti dari pelelangan. Tertutup rapi, Yu Hao penasaran tentang apa benda itu, betapa terkejutnya Yu Hao ketika menggunakan mata rohnya untuk menyelidiki. Ketajaman benda tersebut mampu mengiris deteksi spiritualnya, bahkan hampir mengiris inti jiwa yang membuatnya menggigil ketakutan, bahkan rekan-rekan satu timnya terkejut melihat reaksi Yu Hao. King Ya memperkenalkan benda tersebut merupakan pisau pahat yang memiliki peringkat 99. Pisau pembelah jiwa ini merupakan pisau pahat yang terkutuk. Diceritakan pisau ini dibuat oleh insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Ryue 3000 tahun yang lalu. Sepeninggal pemiliknya, pisau pahat ini sempat dimiliki 37 insinyur jiwa, namun semua terbunuh olehnya, 3 diantaranya menjadi penguasa jiwa jahat. Dari penjelasan King Ya membuat para pengunjung lelang ketakutan, hingga tidak berani memberi penawaran. Tiba-tiba hodam Yu Hao, Electrolux membisikkan bahwa pisau pahat tersebut terbuat dari emas kehidupan. Yulai Kesi membujuk Yu Hao untuk mendapatkan pisau pahat tersebut, karena emas kehidupannya akan sangat bermanfaat untuk kultivasi, kekuatan tubuh dan energi kehidupan yang kuat untuknya. Tanpa babi bu, Yu Hao menawar 10.000 koin jiwa yang membuat guru dan teman-temannya terkejut. Bei Bei dan Hekaitu mengingatkan tentang keganasan benda tersebut. Namun Yu Hao berhasil membujuk guru Zhou Yi, bahwa dia dapat memurnikan kekuatan kutukan pisau ukur itu dengan jiwa beladiri spiritual miliknya. Sedikit Mimin bocorkan, pisau ukir pemecah jiwa ini memang sangat bermanfaat bagi Yu Hao. Ketika episodenya tiba, Electrolux akan membantu Yu Hao memurnikan kekuatan kutukannya sehingga pisau ukir ini memiliki kekuatan murni dari emas kehidupan. Electrolux saat ini hanya berupa indera ilahi, dengan sedikit ingatan, ketika dia memanfaatkan emas kehidupan itu, Electrolux berhasil membuat tubuhnya nampak agak nyata dan memulihkan sedikit ingatannya. Selain itu, emas kehidupan membuat lautan spiritual Yu Hao lebih luas sehingga dapat membuka beberapa kekuatan cacing besar untuk dimanfaatkan Yu Hao. Electrolux membuat lautan spiritual kedua untuk ia tempati pribadi. Lautan spiritual ini dalam fisik Yu Hao mengambil bentuk mata ketiga. Meskipun pisau ukir telah dimanfaatkan esensinya, keberadaannya tidak menghilang. Pisau itu ditempatkan Electrolux pada mata ketiga milik Yu Hao, akan muncul ketika ingin digunakan. Kelak pisau ukir peringkat yang sudah tidak memiliki kutukan ini akan disebut sebagai Life Guardian Blade. Sekembali Yu Hao dari pelelangan, dia menuju kamar Wang Dong untuk menanyakan apa yang terjadi padanya. Yang membingungkan, bahkan Wang Dong sendiri juga tidak tahu dengan dirinya sendiri kenapa menolak alat jiwa. Yu Hao khawatir dengan keadaan Wang Dong, sehingga ia meminta izin untuk melihat lautan spiritual Wang Dong. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres di sana. Dengan menekan dahi Wang Dong, Yu Hao coba mengintip lautan spiritual. Hamparan lautan keemasan nampak di pandangan Yu Hao. Sebelum melakukan ini Yu Hao meminta cacing besar dan kalajengking kecil untuk melindungi lautan spiritual miliknya sendiri. Begitu Yu Hao berjalan di lautan spiritual Wang Dong, Yu Hao merasakan energi yang sangat besar menggulungnya. Untung saja, cacing besar dan kalajengking kecil sigap menarik Yu Hao kembali hingga tubuhnya terpental. Sedangkan tubuhnya melayang dengan energi keemasan yang membungkusnya bagaikan dewa turun ke bumi. Penasaran dengan apa yang terjadi pada Wang Dong, Yu Hao menanyakan hal itu pada Electrolux. Dijelaskan Electrolux, energi besar dalam lautan spiritual Wang Dong merupakan segel yang berkaitan dengan ingatannya, seperti ada dewa dalam diri Wang Dong. Bahkan jika kekuatan Electrolux pulih sepenuhnya, dia tidak akan sanggup menghadapi energi ilahi itu. Buat fans Tang San Nie, Electrolux aja minder dengan kekuatan Tang San. Kultivasi Electrolux sebelumnya mencapai ranah demigod, sedangkan Tang San sendiri sudah mencapai ranah god atau dewa.
Mimin coba senggol ranah kultivasi di atas rank 99 di Soul Land. Sebelum mencapai ranah dewa, kultivator harus melewati ranah semi demigod, kuaso god lalu rank 100 yang disebut god. Hanya saja ranah ini bertahan di ending Soul Land 3, karena di Soul Land 4, berkat kenaikan level planet Doluo dan pengorbanan naga perak, kultivasi setiap kultivator biasa di benua Doluo akan melebihi rank 100, namun tidak disebut dewa. Kembali ke cerita inti, terpicunya segel di lautan spiritual Wangdong juga dirasakan oleh Daming dan Erming yang saat ini berada di Sekte Haotian. Setelah Tang San menjadi dewa, Daming dan Erming dihidupkan kembali sebagai manusia. Itu juga yang menjadi inspirasi cacing besar dan kalajengking kecil untuk menciptakan sosok dewa, melalui Yu Hao, dengan bergabungnya binatang buas pada kemampuan dewa. Selain dapat dihidupkan kembali, binatang buas juga tidak lagi terkena hukum dunia. Hukum ini merupakan kesusahan yang akan selalu terjadi setiap 100 tahun. Ambil contoh saja kalajengking kecil, tahun-tahun sebelum menjadi jiwa bela diri Yu Hao, dia merasa tidak percaya diri untuk menghadapi kesusahan selanjutnya. Karena kesusahan 100 tahun dan kelipatannya, tingkat kesulitannya akan semakin tinggi. Tapi entah kenapa di animasi, sosok Daming dan Erming divisualkan dengan bentuk binatang buas, bukan sosok manusia. Daming dan Erming sempat khawatir dengan keadaan Wangdong. Untung saja Daming dapat mengkonfirmasi keadaan Wangdong. Hanya segelnya saja yang terpicu, itu tidak membahayakan kondisi Wangdong. Masuk ke spoiler, kilasan preview, ditampilkan Akademi Shrek akan menghadapi Akademi Qianling. Dari penarikan undian jenis pertarungan kali ini Shrek akan menghadapi pertarungan tim 7 melawan 7 dengan Akademi Qianling. Berbeda dari pertandingan sebelumnya, kini Shrek menggunakan formasi dan strategi untuk menghadapi lawannya. Masih seperti sebelumnya, Yu Hao menjadi perhatian dari banyak orang, seperti Kaisar, peserta lain dan ketua tim Qianling yang sedang Shrek hadapi. Huo Yu Hao memiliki posisi di tengah belakang, sebagai sistem kontrol yang mendukung teman-temannya. Yang aneh terjadi di Akademi Qianling, kapten tim disebut sebagai Sense yang memiliki jiwa bela diri tombak, nampaknya berdiri pada barisan tengah dilindungi teman-temannya. Analisis gaya bertarung Qianling telah dipelajari Guru Zhou Yi. 4 barisan depan berfungsi sebagai pertahanan memiliki jiwa bela diri rhinoceros. Bagian belakang adalah 2 gadis sebagai penyerang, yang memiliki jiwa bela diri Frost Bear disebut sebagai An Lengye, yang memiliki jiwa bela diri Blaze Tiger disebut Fei Yuyan. Kedua gadis ini disebut Nyonya Kembar Api dan Es. Pertandingan pun dimulai, masing-masing tim mengeluarkan cincin jiwa bela dirinya. Meskipun Yu Hao telah mengaktifkan jiwa bela dirinya, dering cincinnya tidak muncul karena disembunyikan, sedangkan untuk Wangdong dan Xiao Xiao, oleh Yu Hao melalui imitasi diubahnya cincin jiwa mereka menjadi 6 dering yang berarti Kaisar Jiwa. Bei Bei dan Su Sanshi dengan permen amplifikasi dari Hekaitu mulai bergerak, Jiang Nanan juga menghilang bersembunyi di balik Bei Bei. Berikutnya Yu Hao, Wangdong dan Xiao Xiao juga bergerak, pergerakan mereka merubah formasi menjadi menyebar tidak beraturan. Di sisi Akademi Qianling, masing-masing mengeluarkan jiwa bela dirinya, dengan 4 orang berjiwa bela diri badak di depan sebagai pemegang benteng, Sence berjiwa bela diri tombak berada di tengah, beruang es dan harimau api di belakang. Serangan pertama datang dari An Lengye, beruangnya menggedor lantai mengeluarkan energi dingin yang memperlambat pergerakan Sanshi dan Bei Bei. Harimau Fei Yuyan meludahkan api mengarahkan ke Sence. Skill jiwa tambahan ini dapat membuat Sence tahan terhadap api dan memberikan atribut harimau api pada jiwa bela diri Sence. Sence memulai serangan dengan melempar tombaknya membidik Bei Bei, namun berkat deteksi spiritual Yu Hao, Bei Bei hanya tersenyum terhadap lawannya. Begitu shock spiritual Huo Yu Hao ditembakkan, Sence kehilangan kendali atas ribuan tombak yang telah dilemparkan. Sangat disayangkan, tombak itu mengenai rekan satu timnya hingga mengenai perisai pertahanan mereka sendiri dari dalam. Sence sendiri mulai berdarah dari hidung hingga mulutnya berkat serangan spiritual Yu Hao. Menyadari celah pertahanan lawannya, Su Sanshi bergegas menembusnya. Bei Bei berusaha menggedor pertahanan lainnya sedangkan Hekaitu mempersiapkan alat jiwa miliknya. Lebih dari 63 meriam jiwa disiapkan kemudian ditembakkan pada tim Qianling. Menyadari betapa menakutkan serangan Hekaitu, Bei Bei yang sebelumnya mencoba menggedor benteng lawan, menghindar melindungi dirinya dengan menunduk. Begitu ditembakkan, kehancuran namapak pada benteng pertahanan tim Qianling, serpihan fragmen bertebaran menghilangkan perisai pertahanan badak.
dengan meninggalkan luka berdarah di lengan. Setelah pertahanan tim Qianling hancur, Hekaitu menembakkan lagi meriamnya. Kali ini targetnya adalah Shen Ce yang belum pulih dari shock spiritual Huo Yuhao. Kehancuran yang ditimbulkan Hekaitu mengejutkan Bei Bei dan Su Sanshi, bahkan tim Sun Mun juga heran dengan kecepatan Hekaitu mulai dari mempersiapkan 63 meriam jiwa hingga menembakkan, hanya membutuhkan waktu 2 detik. Yan Ning yang berada dalam cincin perlindungan terlempar akibat tendangan dari Jiang Nanan. Melihat itu An Lengye bergegas melompat dan menangkap Yan Ning kemudian mengaktifkan skill tulang jiwa berupa tornado es yang mengarah pada Hekaitu. Bei Bei juga terkena dampak, meskipun mengeluarkan awan petir dia terseret ke depan Hekaitu menghambat pergerakannya ke depan. Melihat itu, Su Sanshi mengaktifkan cincin keduanya berupa Underworld Shield untuk melindungi teman-temannya. Tindakan An Lengye sebelumnya memberikan waktu untuk timnya membentuk kembali pertahanan Rhino Ceros seperti semula. Shen Ce dengan amarahnya, bersiap kembali melemparkan lagi tombaknya dan memfokuskan kekuatan jiwa untuk mencegah serangan spiritual Huo Yuhao. Fei Yuyan memberikan amplifikasi dengan menambahkan unsur api pada tombak Shen Ce. Shen Ce saat ini menargetkan anggota misterius Shrek yaitu Huo Yuhao. Menyadari itu Bei Bei juga cemas. Pada dasarnya Yuhao merupakan penatua jiwa dengan 2 cincin. Ketika mendapatkan serangan yang telah diamplifikasi, mungkin saja Yuhao akan mati. Wang Dong dan Xiao Xiao bergegas mencoba melindungi Yuhao, namun Yuhao mencegahnya karena dia memiliki rencana lain. Tiba-tiba, Su Sanshi muncul menggantikan posisi Yuhao dengan perisai Xuanming di tangan. Su Sanshi menerima dengan mudah ribuan tombak Shen Ce dan meremehkan serangan itu. Pada dasarnya penguasa jiwa tipe pertahanan akan kesulitan menerima serangan dari lawan yang memiliki kultivasi yang sama. Meskipun begitu Su Sanshi berhasil menerima serangan Shen Ce tanpa cedera yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya. Huo Yuhao saat ini berada di posisi depan menggantikan Su Sanshi menghadapi Frost Tornado. Melihatnya mata Huo Yuhao berubah menjadi merah, mengangkat tangannya ke langit, 6 cincin merah darah kembali diperlihatkan di tengah pertandingan. Aura menakutkan kembali mengejutkan semua orang. Manifestasi gamma berkala jengking es batu giok muncul di belakang Huo Yuhao. Terdengar suara, "Es aku tuanmu," yang bergema di Star Luo Plaza. Tiba-tiba, Frost Tornado yang sebelumnya menimbulkan malapetaka berhenti dan berbalik arah menuju tim Qianling. Huo Yuhao mengarahkan jari kanannya menuju manifestasi Frost Bear. Melihat itu, An Lengye seperti menatap makhluk paling mematikan, sehingga tubuhnya bergetar hebat, kemudian Frost Bear itu hancur menjadi partikel cahaya berhamburan. An Lengye mengerang dan memuntahkan darah sebelum pingsan. Ingatan terakhir Lengye melihat mata Yuhao yang tanpa emosi dan tak bernyawa membuatnya ketakutan. Kekacauan yang disebabkan tornado es dan pingsannya An Lengye membuat anggota Qianling terkejut dan menatap kaptennya. Menyadari sudah tidak memiliki harapan, Shen Ce mengatakan pada Bei Bei bahwa Akademi Qianling mengakui kekalahan. Dan kemenangan kembali diperoleh Akademi Shrek. Akademi Shrek memberi penghormatan pada Akademi Qianling yang telah mengakui kekalahannya. Huo Yuhao menghampiri An Lengye yang masih pingsan, untuk membantu menyadarkan. Ketika An Lengye tersadar, dia masih ketakutan ketika melihat Huo Yuhao. An Lengye yang juga kekasih dari Shen Ce merupakan pribadi yang pendiam, tidak banyak-banyak bicara, namun pertandingan sebelumnya membuat dia banyak bercerita tentang pengalaman Lengye ketika diajak kakeknya ke Extreme North. Dia menceritakan, sempat berjumpa dengan makhluk jiwa yang memiliki aura seperti Yuhao. An Lengye juga memastikan aura Huo Yuhao merupakan aura dari cincin jiwa 100.000 tahun yang sebenarnya. Ialah sebenarnya, kala jengking kecil milik Yuhao merupakan makhluk jiwa berusia 400.000 tahun. Oke guys, kita cukupkan video ini, semoga bermanfaat. Mimin cuman mau ingetin, tolong bantu like dan subscribe supaya Mimin bisa beli sound card. Haha, terima kasih.